Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Julian Zafir, salah satu guru dari SMA Negeri 1 Pleret. Di sini kami dari SMA Negeri 1 Pleret sedang melakukan P5, yaitu di mana kita belajar tentang keramik, salah satu kebudayaan yang diwarisi oleh Kecamatan Pleret. Dan di sini juga saya ditemani oleh Ibu selaku Ketua Litbang Keramik Pleret. Ibu mohon maaf, boleh diperkenalkan dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mumun Maimunah. Jabatan saya di sini sebagai Kepala UPTD Pengembangan Sentra Keramik. Ya, Bu, terima kasih sebelumnya kami mengucapkan sudah disambut dan sudah difasilitasi dengan sangat baik. Ibu, sebelumnya kami ingin tahu sejarah keramik Pleret ini seperti apa? Baik. Sejarah keramik itu awal mulanya sebelum penjajahan Belanda masuk ke Indonesia, masyarakat yang ada di Kecamatan Pleret khususnya di Desa Anjur itu sudah mengenal dengan namanya tanah liat. Nah, pemanfaatan tanah liat itu sendiri mereka dijadikan sebagai sarana untuk pembuatan rumah ya, yaitu dibikinlah bata dan genteng. Nah, setelah dibikin bata dan genteng, akhirnya ada campur tangan dari pemerintah pusat pada waktu itu, sehingga tanah liat yang ada di Pleret itu dikembangkan menjadi kerajinan tangan yang hanya pembuatannya itu sebatas keramik tradisional seperti pembuatan kendi, gentong sama celengan, yang mana mungkin pada masa itu atau pada waktu itu masyarakat untuk fungsinya membuat kendi, gentong dan cobek itu untuk salah satu sarana pelengkap rumah tangga ya. Nah, setelah dikembangkan dari bata genteng menjadi kerajinan tangan berupa keramik tradisional, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat terus berupaya untuk mengembangkan ya, untuk membantu perkembangannya sehingga dikembangkan lagi menjadi keramik fungsi, yaitu dibuatlah untuk pot-pot tanaman. Nah, setelah itu didorong lagi dari kementerian, dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk dikembangkan menjadi keramik hias ya. Nah, keramik hias inilah yang mampu mendongkrak pasar internasional, karena pasarnya itu sudah mencapai ke berbagai negara. Salah satu contohnya Nah, ini salah satu contoh hasil dari para pengrajin yang ada di sentra keramik. Nah, seperti ini adalah menong ya. Menong ini terbuat dari tanah yang ada di Pleret ya. Mungkin dari finishingnya sehingga menong ini menjadi salah satu nominasi masuk ke Cindramata yang masuk ke award ya. Ini menong gelis ya. Karena di sini ada dua menong ya, ada menong gelis dan ada menong dua muka ya. Nah, ini menong dua muka yang mencerminkan sifat sisi manusia, ada sisi baik dan ada sisi buruk ya. Karena ini kalau dilihat menong ini di depan ada mukanya, di belakang ada mukanya ya, jadi disebut menong dua muka. Nah, ini salah satu kerajinan atau keramik yang metode pembentukannya menggunakan alat cetak ya. Jadi ada dua metode, selain alat putar, para pengrajin juga menggunakan alat cetak. Nah, ini hasil karya pengrajin yang menggunakan alat cetak ya, karena nggak mungkin kalau seandainya menong ini menggunakan alat putar. Ini salah satu kerajinan atau hasil para pengrajin yang dihasilkan di sentra keramik. Bu, sebelumnya Litbang Keramik ini terbiasa menerima tamu-tamu dari luar seperti kunjungan dari sekolah-sekolah atau segala macam? Ya, betul. Karena kami di sini salah satu tugas dan fungsi kami sebagai lembaga pemerintah itu untuk membantu mempromosikan ya, mempromosikan itu baik dari hasil kerajinan para pengrajinnya itu sendiri maupun informasi-informasi tentang bagaimana sih alur proses pembuatan keramik itu sendiri, bagaimana cara membuatnya, bagaimana untuk pengolahan bahan bakunya. Di sini kami memfasilitasi antara keinginan para pengunjung atau masyarakat umum yang ingin tahu bagaimana itu keramik, alur proses pembuatannya seperti apa, kita fasilitasi dengan para pengrajin yang terbentuk dalam satu wadah, yaitu KUB, kelompok usaha bersama. Kami fasilitasi antara keinginan para pengunjung dengan pengrajin untuk mengenalkan, untuk biar mereka itu bisa merasakan dan mencoba bagaimana sih memegang tanah untuk
dijadikan keramik itu sendiri. Setelah mereka merasakan tanahnya seperti apa, jenisnya, bentuknya, akhirnya mereka akan mencoba untuk membentuk. Nah, setelah membentuk, di situ ada lagi proses pengeringan dan pembakaran. Itu untuk teknik berikutnya ya. Mungkin kalau untuk di UPTD ini kami hanya memfasilitasi dari pembentukan sama pewarnaan, dan pewarnaan itu sendiri biasanya para pengrajin atau KUB sudah menyediakan media yang sudah jadi ya, cuman tinggal proses pewarnaannya aja. Bu, ada pesan untuk generasi muda khususnya di Kecamatan Pleret, bagaimana agar mereka lebih bangga mau belajar tentang keramik dan mengembangkan budaya keramik? Baik, mungkin pesan dari UPTD Pengembangan Cetak Keramik, kami mewakili dari pemerintah, lembaga pemerintah untuk generasi yang akan datang atau generasi muda. Bahkan kami sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh SMAN 1 Pleret itu, yang mana mengenalkan siswa-siswinya terhadap kearifan lokal yang ada di daerahnya sendiri. Kami sangat berharap dengan kegiatan ini bisa menumbuhkan rasa kecintaannya atau rasa keingin-tahuannya, sehingga kerajinan yang ada di Pleret ini tidak punah, karena memang dengan berkurangnya para pengrajin yang ada di sentra ini. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini para siswa dan siswi yang sudah melaksanakan atau mencoba membuat, ada timbul rasa keingintahuan dan kepenasaran, sehingga mereka akan lebih aktif lagi, lebih dalam lagi, ingin tahu atau ingin mendalami bagaimana sih proses pembuatannya ataupun proses untuk menginformasikan, membantu untuk penjualan secara online ataupun offline gitu kan. Kami sangat berharap dengan adanya kegiatan ini bisa membantu pemerintah daerah untuk menumbuhkan generasi muda yang akan mempertahankan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Purwakarta, khususnya yang ada di Pleret. Baik Bu, saya pribadi dan selaku sekolah juga SMA Negeri 1 Pleret mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk UPTD Litbang Keramik yang sudah memfasilitasi kita belajar tentang keramik. Semoga keramik Pleret semakin dikenal luas lagi, dan kita sebagai generasi penerus budaya dan generasi penerus nanti ke depannya, kita lebih bangga untuk budaya daerah kita sendiri. Akhir kata saya Julian ya, dan Ibu juga, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.